Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebong, Bapak Riki Irawan. Kemudian Bapak yang terhormat Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapak Erik Rusandi. Dan yang terhormat Bapak Kepala BPS Kabupaten Lebong, Bapak Rudi Setiawan. Serta Bapak Ibu dari Dinas Pemerintah Kabupaten Lebong yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara Ngobrolin Data Ngota episode 3 pada pagi hari ini dengan tema Pembinaan Statistik Sektoral dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah familiar kan dengan apa itu pembinaan statistik sektoral maupun DTSN. Jadi pada hari ini kami akan mengobrolkan lebih lanjut tentang ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas, kami persilahkan. Kemudian langsung saja untuk membuka acara pagi hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Riki Irawan, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Pada Bapak Riki, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Badan Statistik Kabupaten Lebong, Pak Rudi. Yang sebelum ini beberapa hari ini udah banyak ngobrol dengan beliau. Karena disuruh pembukaan minimal tentang data harus banyak tahu tentang beliau ya kan. Walaupun masuk tengok kiri keluar tengok kanan. Namun secara garis besar mudah-mudahan pembahasan-pembahasan yang dibicarakan itu nantinya dibahas di sini. Yang kami hormati Pak Erik sebagai Kepala Perencanaan Kabupaten Lebong. Kemudian rekan-rekan dari BPS sendiri dengan pasukannya Pak, dengan rombongannya, selamat datang di Kominfo. Yang kami banggakan teman-teman dari OPD, ada beberapa OPD yang diundang. Perencanaan, Dinas Kesehatan udah hadir? Ada. Dinas Kesehatan? Pak Adi. Oh Adi baru nyampe, selamat datang Di. Tinggal nunggu kau lagi nih Di. Dinas Pemberdayaan, Ayu Eli ya. Kemudian Dinas Pendidikan, udah. Pendidikan di bidang apa dek? Oh, perencanaan keuangan. Guru? Bukan ya? Pendidikan ya? Kemudian Dinas Pertanian. Oh ya. Aan? Oh DKP ya? Dinas Ketahanan Pangan, Aan. Dinas Kependudukan. Ya, Dinas Sosial. Oh ya, ayo. Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan. Ya udah. Kemudian Dinas PU, Kak Junai Sekretaris, kemudian BPS. Ya alhamdulillah ini lengkap nih Pak. Yang diundang udah datang semua, mudah-mudahan obrolan-obrolan hari ini bisa melengkapi, ya kan, saling melengkapi dengan kolaborasi pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang perlu diinikan. Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur kita hari ini bisa berkumpul, mudah-mudahan dengan syukur ini kita terus diberi kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa datang memenuhi undangan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari BPS. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan terus kita bersalawat. Insya Allah di yaumil nanti kita menjadi orang-orang pilihan, itu yang paling utamanya. Kalau di dunia ini seperti inilah, ya Bu ya. Jadi tujuan kita di hidup, di akhirat, itu yang pentingnya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa minggu yang lalu sebenarnya kegiatan ini kita laksanakan minggu kemarin. Ya Pak Rudi ya, mungkin karena teknis dan kegiatan kesibukan kawan-kawan di BPS itu diundur dengan waktu jeda pas 1 minggu. Kemarin jatah 1 hari Selasa, Datu diundur pas hari Selasa, pas bener nih Pak. Jadi memenuhi persyaratan kalau kira-kira di bola kaki Pak untuk dieksekusi. Mungkin itu yang pastinya. Harapan kami pentingnya kolaborasi ini, pemanfaatan DTS, gimana baca nih Pak? DTSEN,
DT Sen ya. Kalau sen itu kan kalau jemu kami mana itu tanci duit, kalau sen itu kalau ini ya kan DT Sen, arti membicarakan ya, mudah-mudahan ada hubungan antara data dengan ekonomi nanti, itu akan mempengaruhi. Kalau membicarakan ekonomi udah tentu barang tentang uang ya Pak ya. Mungkin itu latar belakangnya Rik, mungkin sennya itu bicarakan ekonomi, masalah uang. Berarti orang Jakarta itu Rik, banyak orang mana Rik? Itu ngambilnya dari DT Sen. Termasuk Pak Rudi. Pak Rudi, orang mana? Iya, orang rumah. Orang rumah. Oh itu, yalah sama aja. Jadi kenapa penting kolaborasi pemerintah dengan BPS ini merupakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, kemudian tolak ukur capaian kegiatan, di mana BPS sangat penting dalam semua tahapan pembangunan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Karena dengan data ini, data yang valid ini, karena pengalaman kemarin Pak, ini Bu Erik ya, kita kemarin ke kementerian juga, memang data itu menjadi bahan tersendiri bagi kawan-kawan di kementerian untuk memberikan dana-dana yang dikucurkan untuk daerah. Artinya kenapa? Memang sengaja dikumpulkan kawan-kawan di sini, mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi satu data, sehingga data yang kita punya ini valid dan tidak kemana-mana. Itu yang perlu tujuannya ya. Tujuan daripada kenapa kita harus melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu yang perlu disampaikan sambil berjalan, nanti mudah-mudahan ada hasilnya Pak Rudi, ada hasilnya, kita memiliki data yang baik dan tidak kemana-mana lagi. Termasuk ini Pak, apa namanya, kok dinas pariwisata kok diundang Pak ya? Nah, ini mohon maaf ini, karena ini tersinggung masalahnya. keterbatasan Pak. Oh gitu. Keterbatasan. Mudah-mudahan nanti ada tema lain nanti yang pariwisata diundang. Oh gitu ya. Dan ini setiap 3 bulan sekali temanya berganti-ganti. Oke siap Pak. Mungkin itu aja sebagai ini aja. Langsung dibuka ya? Oleh saya ya. Baik rekan-rekan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kolaborasi pemanfaatan DTZ ini saya buka secara resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, menanggapi sedikit ya tentang Bapak Riki. Jadi memang data itu menjadi isu yang sangat sensitif ya, apalagi jika sudah dipublikasikan dan mulai terdengar oleh publik gitu. Kemudian jika mungkin datanya tidak sama seperti yang mereka orang-orang publik rasakan di lapangan tuh, mereka mungkin juga akan protes, kenapa nih di lapangannya tidak seperti itu. Jadi itulah pentingnya data dari kami supaya berkoordinasi dengan dinas terkait supaya tidak ada misunderstanding saat data itu sudah dipublikasikan. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang DTSen yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Lebong, Bapak Rudi Setiawan. Pada Bapak Rudi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Riki Irawan ya, selaku tuan rumah. Terima kasih Pak atas waktu dan ruangannya yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Erik Rosadi, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Lebong. Terima kasih Pak atas kehadirannya sebagai wujud supportnya Bapeda ya, kolaborasi antara Kominfo selaku wali data dan Bapeda Litbang selaku sekretaris SDI dan juga teman-teman ya yang OPD yang kami undang. Mohon maaf karena keterbatasan ya ruangan juga ya, dengan segala hal lah ya. Mohon maaf tidak seluruhnya bisa kami undang. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan kami dari BPS Kabupaten Lebong ya, selaku narasumber, termasuk juga peserta dan juga panitia ya, yang telah membantu
untuk kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Untuk tema pada kegiatan WOTA ya pada triwulan kedua ini adalah evaluasi PSS atau pembinaan statistik sektoral dan DT-Sen ya, seperti itu. Mungkin ini kami informasikan dulu kepada Pak Riki bahwa kegiatan WOTA ini merupakan kegiatan yang bersifat triwulanan ya, sebagai bagian dari rencana aksi kami dalam meningkatkan pelayanan statistik. Mungkin salah satu tujuannya, ada 3 ya tujuan dari kegiatan WOTA ini. Yang pertama adalah meningkatkan insight atau wawasan ya, kemudian meningkatkan pembinaan statistik sektoral ya, meningkatkan literasi statistik ya. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan meningkatkan pemahaman teman-teman OPD terkait dengan statistik. Nah, ini literasi statistik sendiri ini juga kita banyak cara, bisa melalui sosialisasi, bisa melalui diskusi ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, seperti WOTA ini adalah wadah untuk itu. Dan yang kedua itu adalah untuk meningkatkan pelayanan statistik. Nah, di BPS sendiri sebagai penyedia data statistik itu ada yang namanya pelayanan statistik terpadu gitu, yang mungkin bersifat itu pasif ya. Nah, dengan adanya kegiatan WOTA ini maka pelayanan statistik itu menjadi lebih aktif ya, bisa langsung turun ya, untuk mendengarkan ide-ide gagasan, saling bertukar ide gagasan ya, kemudian ada minta saran ya, masukan, mungkin juga ada kritik ya, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah sebagai wadah juga untuk konsultasi statistik atau permintaan data statistik. Nah, yang ketiga itu adalah seperti pada hari ini ya, kita juga banyak ya menemukan bahwa dalam kondisi sekarang ini BPS itu semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah daerah. Oleh sebab itu penting sekali meningkatkan koordinasi, kolaborasi, koordinasi ya, sehingga pemerintah daerah maupun BPS sendiri itu semakin meningkat ya, makin bersinergi ya, kemudian makin mempererat dari elaborasi dan kolaborasinya. Mungkin itu beberapa hal dari tujuan dari kegiatan WOTA ya. Nah, terkait dengan kegiatan tema pada hari ini sebagai narasumber ini adalah saya ya, untuk menyampaikan tentang DT-Sen ya. Kemudian ada Yulia Mahmudah ya, akan menyampaikan tentang evaluasi PSS. Nah, perlu Pak Riki ketahui bahwa BPS ini sebagai pembina statistik sektoral itu melakukan penilaian ya, PSS atau evaluasi pelaksanaan statistik sektoral yang dilakukan oleh 2 OPD sebagai lokus. Jadi setiap tahun itu kita memilih 2 lokus, dan pada hari ini alhamdulillah sudah hadir 2 lokus dari OPD yang akan kita nilai. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Yulia ya. Nah, kemudian terkait dengan DTSN ini, mungkin ini merupakan suatu hal yang baru ya, baru mungkin teman-teman dengar ya. Namun demikian ini sangat-sangat penting ya, mungkin harus disampaikan sebagai bentuk mungkin di sini adalah tindak lanjut ya. Nah, untuk sumbernya sendiri DTSN ini terus terang saya juga menerima dari pimpinan-pimpinan di BPS, termasuk juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, misalnya melalui YouTube ya. Nah, mungkin ini sama-sama saya mungkin bacakan aja ya, bahwa pada tanggal 15 Juli tahun 2025 Komisi 9 itu melakukan rapat kerja ya,
Ada di situ Kemendagri, kemudian ada Kementerian Kesehatan, ada BPJS, ada BPS terkait dengan pembahasan data PBI JKN berdasarkan DTSEN. Nah, di situ yang dibahas itu adalah tentang pemanfaatan data DTSEN untuk PBI JKN ya. Jadi PBI itu penerima bantuan iuran seperti itu, JKN. Nah, di situ ada kesimpulan dari hasil rapat itu ya. Misalnya saya bacakan di situ di poin 5 itu dikatakan bahwa Komisi 9 DPR RI mendesak bla 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 ini dan seterusnya menginstruksikan kepada kepala daerah untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengecekan secara langsung data kependudukan dan data sosial ekonomi sebagai dasar penetapan PBI. Nah, itu poin-poin. Kemudian di poin 6 itu ada Komisi 9 DPR RI mendesak dan seterusnya meningkatkan transparansi proses pemeringkatan desil dan memberikan data balikan DTSEN kepada pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan intervensi sosial. Nah, yang C ini yang paling penting, menyediakan informasi dan peningkatan kapasitas atau capacity building kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi misinterpretasi data DTSEN. Nah, dalam tema pada hari ini itu menyediakan informasi, karena itu pada tema yang saya angkat pada pagi hari ini terkait dengan DTSEN yang maksud dan tujuannya agar pemerintah daerah tidak terjadi misinterpretasi terhadap data DTSEN. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari rapat ini, BPS ya pusat itu sudah mengirimkan, saya nggak tahu dibaca apa enggak ya, sudah mengirimkan surat ya secara berjenjang tentunya, dimulai dari BPS pusat ke BPS daerah yang nanti akan kita turunkan dan kita akan teruskan ke pemerintah daerah, yang intinya bahwa data DTSN itu sudah tersedia dan siap untuk diserahkan kepada pemerintah daerah ya, tentunya dengan mekanisme data balikan. Jadi ada mekanisme data balikan, kemudian ada Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah daerah dengan BPS. Kemudian di situ ada kolaborasi ya antara BPS dengan pemerintah daerah ya. Kemudian ada pemuktahiran data DTSEN oleh pemerintah daerah ya. Dan kemudian mungkin di situ ada pemuktahiran yang sebelumnya dilakukan pembinaan atau pembinaan ya terhadap petugas ya, karena untuk mengumpulkan atau melakukan pemuktahiran DTSN tentu ada yang namanya pembinaan atau pelatihan ya untuk memahami konsep dan definisi operasional. Nah, hal-hal yang terkait detailnya nanti akan kami teruskan ini dalam surat ya, insya Allah pada minggu-minggu ini Pak akan kami teruskan kepada pemerintah daerah untuk diketahui, dan hal-hal yang terkait dengan pemuktahiran DTSN ini agar berkoordinasi kepada BPS Kabupaten ya Lebong untuk tindak lanjutnya. Nah, nanti akan saya kirimkan seperti ini, nanti akan saya kirim. Nah, kenapa DTSN ini penting? Nah, ini kenapa? Karena BDTSN ini merupakan atau menjadi satu, boleh katakan ya kalau untuk di pemerintah pusat ya, merupakan sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel. Nah, itu dia alasannya. Oleh sebab itu perlu diketahui oleh seluruh jajaran ya di pemerintah daerah apa sih tentang DTSN itu. Kita mulai dari dasarnya dulu supaya ini paham ya. Mungkin bagi yang sudah paham seperti Pak Erik itu sudah
tahu itu, tapi mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin ini bagian yang harus diketahui untuk kita semua. Di sini juga ada Ibu Sri ya selaku pendamping PKH yang mungkin nanti akan menjadi mitra kami juga untuk melakukan pemuktahiran dan juga verifikasi juga termasuk ya data DTSEN ke depan. Nah, mungkin ini kita mulai dulu bahwa pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 ini sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo, lahirlah yang namanya Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Termasuk juga di situ Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Nah, di sini diamanahkan ya sesuai dengan ini untuk BPS dulu ya, bahwa di dalam Impres nomor 4 tahun 2025 itu di situ diamanahkan ya, yang utamanya adalah mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik ya, termasuk pemuktahiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik. Nah, kemudian BPS itu telah menyerahkan pemanfaatan DTSEN kepada Menko PM, Bappenas, Mensos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ini ada sekitar 6 poin yang ada di dalam Inpres tersebut. Nah, ini sebelumnya saya menyampaikan informasi bahwa untuk link yang ada di dalam kegiatan OTA ini ada di, ini saya tulis mungkin dia. Jadi untuk linknya SBPS Goib Ngota 2 ya, ini ya mungkin terbaca ya, sbs.bps.go.id garing ngota 2, ngota hurufnya huruf besar semua, ngota 2. Nah, ini bisa di download oleh teman-teman. Ini mohon maaf, ini belum ada itunya ya, belum ada wifi nya ya. Nanti mungkin kalau sudah ada Wifi-nya yang mana? Yang aliran. Ini. Ya. Jadi mungkin nanti untuk Yuli bisa dimasukkan situ kalau untuk ininya datanya. Oh, bukan lanjutkan ya. Bukan dari rumah. Oh. Ini mancing ini. Pancing pulau. Ini saya ulangi lagi ya. SBPS Goib Ngota 2. Pas warnanya apa? Membungkam. Emang sudah disetting kami? Sudah setting. Ya, ini ya. Jadi nanti untuk seluruh informasi terkait dengan DTSN. Ini bisa jadi data dukung ini. Ya. Untuk penilaian SKP. Iya, nanti untuk informasi terkait dengan DTSN yang terkini nanti akan saya share di situ. Silakan nanti teman-teman bisa membaca, mempelajari. Di sini juga ada sumber dari Kemensos ya, selain dari sumber dari BPS ada sumber dari Kemensos. Nanti kita buka sedikit. Nah, kemudian kita lanjutkan ya untuk yang tadi. Nah, kemudian di Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang kemiskinan ekstrim, tentunya di sini peran BPS itu adalah menyelenggarakan survei dan menghitung capaian pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau untuk kemiskinan ekstrim itu sendiri
BPS itu belum menghitung Pak Erik. Mungkin nanti mungkin tahun ini ya, tapi kapan gitu kita belum menghitung. Karena kalau kemiskinan ekstrim itu adalah versinya Bank Dunia, sedangkan untuk konsep kemiskinan yang biasa kita gunakan itu adalah konsep kemiskinan dari UN ya, atau PBB, yaitu konsep pemenuhan kebutuhan dasar ya, seperti itu. Nah, ini mungkin kita lihat dulu sejarahnya bahwa untuk DTSN sendiri itu merupakan gabungan dari 3 sumber utama, yaitu DTKS dari Kementerian Sosial, kemudian P3KE dari BKKBN, dan Reksosek yang dari BPS dan Bappenas. Nah, dari ketiga itu kemudian diperkaya juga dengan data PLN, Pertamina, dan juga dari data BPJS Kesehatan. Setelah itu dipadu-padankan dengan data Dukcapil dari NIK-nya itu, kemudian menghasilkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, dalam prosesnya itu memang terjadi dinamika, karena ternyata di NIK-nya itu ada yang NIK-nya valid, kemudian ada juga NIK-nya tidak valid ya, dengan berbagai macam alasan. Kemudian setelah itu dikorelasikan juga dengan data individu dan data keluarga, dan itu selalu berkoordinasi dengan Dukcapil. Di sini ada Ibu Dukcapil ya. Ya, ini untuk level pusat itu ya. Jadi selalu berkoordinasi, datanya itu selalu dipadu-padankan dengan data Dukcapil ya, sehingga di situ akan keluar data DTSN versinya saat itu. Nah, kemudian data SN sendiri itu sudah diserahkan kepada Menko PM, itu ada Kemensos, kemudian ada Kepala Bappenas ya, yang jumlahnya itu ada 285.579.122 itu pada versi bulan Februari, ada 93 juta keluarga ya, dari situ. Nah, kemudian dalam perkembangannya ditemukan bahwa setelah dilakukan padu-padan antara DTKS ya, kemudian P3KE dan Reksosek, itu ditemukan ada 266 juta ya. Kemudian diperkaya lagi dengan data Dukcapil yang jumlahnya 285.579. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata setelah dipadu-padankan dengan data dari Dukcapil ya, ada 29.935 yang tidak aktif. Tidak aktif ini dengan berbagai macam alasan ya. Misalnya di sini tidak memiliki NIK, kemudian tidak bisa mismatch ya, artinya mungkin ada kesalahan dari penginputan data, kemudian ada data yang memang belum dimutakhirkan, misalkan dia itu baru lahir atau dia meninggal belum dimutakhirkan dan sebagainya, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada bulan Februari tahun 2025 itu sebanyak 285.579.122. Nah, kemudian setelah itu dilakukanlah yang namanya pemeringkatan. Nah, cuma permasalahannya itu yang dilakukan pemeringkatan itu adalah data yang ada NIK dan KK-nya, nomor KK-nya. Jadi untuk yang tidak ada NIK dan tidak ada KK-nya itu tidak dilakukan pemeringkatan. Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa ketika program itu dilakukan ya, atau menggunakan data DTSN, maka yang akan mendapatkan program itu tentunya yang sudah diperingkatkan gitu, yang ada NIK dan KK-nya. Untuk yang tidak ada itu, tidak ada NIK maupun tidak ada KK-nya, itu berarti tidak bisa mendapatkan program atau penerima bantuan sosial. Nah, ini perlu diketahui oleh teman-teman.
Nah, dalam melakukan pemuktahiran itu tentunya di sini telah dilakukan pada tanggal 28 April 2025 yang lalu. Di sini ada dari Ibu Sri ya, saksi mata ini yang telah melakukan kegiatan ground check atau pemuktahiran tahap pertama. Itu kita berhasil mendapatkan data yang di situ ada yang exclusion error maupun yang inclusion error ya. Kalau yang dimaksud dengan exclusion error itu, yang dimaksud di situ adalah orang yang semestinya dia itu layak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya kalau inclusion error itu dia itu sebenarnya tidak layak tapi dia juga menerima bantuan. Nah, hal yang seperti ini tentunya wajar ya, karena dari 3 database besar tadi itu pasti ada yang namanya perbedaan dari konsep dan definisi. Oleh sebab itu hal yang wajar ketika dilakukan pemadanan pada tahap pertama ini itu banyak terjadi yang namanya exclusion maupun inclusion error. Itu memang kita wajar ya dari 3 database tadi ya, DTSEN, Rexosec, P3KE, ketika digabungkan pastilah ada di situ itu errornya itu pasti akan ada. Nah, kemudian di sini yang paling pentingnya itu bahwa data DTSEN sendiri itu saat ini sudah banyak digunakan ya oleh kementerian, lembaga ya, diantaranya untuk mendukung pemenuhan perumahan bagi guru, perumahan bagi tenaga kesehatan, perumahan bagi wartawan, bagi buruh, perumahan bagi buruh ya. Kemudian ada juga perumahan bagi pegawai pemerintah, perumahan bagi ASN di Pemda Provinsi Jawa Barat ya. Dan ini adalah beberapa contoh dari pemanfaatan DTSN di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di situ ada BPJS Kesehatan, PLN, Pertamina, Kementerian Sosial, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Kesehatan, Perumahan, Perlindungan Pekerja Migran, KPU ya. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan informasi bahwa Komisi Pemilihan Umum ini telah menandatangani MOU dengan BPS Pusat terkait dengan pemanfaatan data untuk data pemilih berkelanjutan. Kemarin kami diundang ke Komisi KPU ya, KPU untuk rilis data triwulan 1 data pemilih berkelanjutan. Nah, hal yang menarik adalah bahwa KPU menerima data DTSEN dari BPS, kemudian KPU memberikan data balikan yaitu berupa informasi data pemilih yang telah meninggal dunia. Nah, data yang telah meninggal dunia itu lalu digunakan BPS untuk melakukan pemuktahiran data DTSEN secara berkelanjutan. Kemudian juga di situ ya diinformasikan juga bahwa untuk beberapa daerah yang menerima program dari misalnya ada sekolah rakyat ya, data DTSEN sendiri juga digunakan untuk seleksi dari siswa yang mendapatkan program sekolah rakyat. Termasuk juga untuk program-program lainnya seperti program perumahan ya, perumahan dan sebagainya. Nah, ini di dalam Permensos nomor 3 tahun 2025 sendiri sudah ditegaskan bahwa tugas dari BPS itu adalah melakukan pemeringkatan kesejahteraan keluarga. Jadi untuk pemuktahirannya sendiri itu merupakan bagian tugas dari Kementerian Sosial melalui pendamping pendamping PKH ya. Kemudian setelah itu diverifikasi, divalidasi, dan kemudian dilakukan pemeringkatan kesejahteraan keluarga oleh BPS. Nah, ini mungkin sekilas dari data BPS, tapi ini mohon izin nih sama teman-teman dari Dinas Sosial
Ini kita mau buka dulu bahan dari Kementerian Sosial karena ini bukan domainnya BPS, tapi ini hanya untuk menambah juga pemahaman ya terkait dengan data DTSEN ya. Ya, nanti ini bisa dipelajari tentang sejarah dari perjalanan dari data DTSEN ini dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2021. Jadi sebenarnya tahapannya itu sudah sangat panjang ya, sangat panjang dilakukan oleh BPS dan pada akhirnya itu menghasilkan suatu data terkait dengan data yang terpadu ya, untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah di sini sebenarnya ya bisa dibaca sendiri-sendiri. Tetapi di sini ada hal-hal yang mungkin ingin saya sampaikan ya, karena saya juga membaca dari sumber dari internet atau dalam hal ini saya mengikuti dari YouTube rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Di situ ada suatu materi atau narasi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial bahwa ada suatu Ntar saya maaf. Ada suatu konsekuensi ya yang mungkin nanti akan terjadi apabila kita itu menggunakan data DTSEN. Ini saya langsung aja saya ini. Ya, karena ini nanti akan menjadi pertanyaan juga dari teman-teman di daerah, kenapa kok terjadi hal-hal yang seperti ini. Pertama bahwa pemeringkatan itu hanya ada di dalam DTSEN, sementara di DTKS itu tidak ada data pemeringkatan. Dari pemeringkatan ini ada yang namanya desil 1, 2, 3 sampai dengan desil 10. Nah, pemeringkatan ini dilakukan selama 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali. Jadi untuk setiap bulannya dilakukan pemeringkatan. Nah, hal yang akan terjadi bahwa dalam 3 bulan ini ya dinamis sekali terjadi, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang masuk. Oleh sebab itu penerima bansos tentunya akan berubah ya. Karena di situ ada yang namanya inclusion error, exclusion error, kemudian ada perubahan-perubahan status kependudukan lainnya. Nah, ini konsekuensinya yang akan terjadi di daerah. Oleh karena itu juga di situ ada penerima bansos daerah yang akan berubah. Nah, hal yang ini tentunya perlu dikomunikasikan dengan teman-teman supaya nanti ketika terjadi permasalahan di lapangan kita bisa bersama-sama untuk saling berkoordinasi ya. Kemudian mencarikan jalan keluar, solusi bagaimana terkait dengan penerima bantuan sosial yang mengalami perubahan atau yang tadinya itu berubah, yang tadinya menerima kemudian tidak menerima atau sebaliknya. Nah, oleh sebab itu juga perlu dilakukan mitigasi risiko bagi mereka yang protes terhadap penerima bantuan yang tidak menerima dan seterusnya. Karena di sini dari bahan Kemensos ini sudah disampaikan terkait dengan alur metode ya untuk melakukan pemuktahiran data penerima bantuan sosial. Ada yang namanya jalur formal, ada yang namanya jalur partisipasi. Artinya bagi mereka yang mungkin tadinya tidak masuk ke dalam data DTSEN atau mungkin mereka itu yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan harus dikeluarkan dan sebagainya, itu harus melalui jalur formal maupun jalur partisipasi. Di sini ada jalur partisipasinya, misalnya menggunakan aplikasi cek bansos. Kemudian di situ ada yang namanya usul ya, untuk mengusulkan baik ataupun sanggah
Nah itu mungkin nanti yang bisa menjelaskan Ibu Sri itu paham itu tentang penggunaan aplikasi cek bansos. Tetapi intinya bahwa kegiatan pemuktahiran ini terus dilakukan secara terus menerus, baik dilakukan oleh Kementerian Sosial juga dilakukan oleh BPS. Nah BPS sendiri sudah melakukannya Pak melalui kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya di kegiatan Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, kemudian ada kegiatannya Sakernas, kemudian ada kegiatannya namanya Supas, kemudian ada yang melalui Dapodik, nah dan lain-lain. Jadi sebenarnya pemuktahiran ini sambil berjalan, terus berjalan gitu sampai jumlah rumah tangga, jumlah KK ataupun anggota rumah tangga atau penduduk ya yang belum memiliki NIK itu diharapkan nanti seluruhnya itu bisa terverifikasi. Karena tadi saya sudah menyampaikan ada 9 juta yang belum terverifikasi kan. Tadi kan ada tadi. Nah, ini mungkin dari sini ya, dari arahan dari Kemensos ini saya menyampaikan, mohon maaf ini Bu Sri, ini saya ambil bahannya aja. Ini dari versinya Kemensos ya, bahwa pendamping PKH wajib mengikuti pelatihan ground check pemuktahiran DTSen, kemudian membagi wilayah ya secara proporsional sesuai dengan tenaga, SDM dan sebagainya, wilayah dan sebagainya. Kemudian memberikan data sebenar-benarnya untuk menjaga kondusivitas di lapangan, menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan Dinas Kabupaten Kota, dan menjalankan tugas dengan penuh semangat dan riang gembira karena sudah diangkat jadi P3K. Selamat Ibu Sri sudah diangkat sebagai P3K, sudah menerima SK belum, tapi katanya per 1 Juli. Oh belum, oh ya. Tapi rencananya iya 1 Juli. Oh Oktober, oh iya. Oke. Tadi saya tanya sama ada tadi Pak Gos tadi katanya udah, tapi ya gimana ya? Oh udah. Ya jadi untuk DTSen sendiri ini saya cukupkan sampai di sini ya. Karena ini di sini sebenarnya ada bahan-bahan yang lainnya. Mungkin ini karena kalau keterbatasan waktu Pak ya. Jadi mungkin kita lebih baiknya kita nanti lebih banyak diskusi. Kemudian nanti akan saya mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Karena saya juga banyak sumber-sumber lainnya yang mungkin nanti kalau saya sampaikan kita habis waktunya Pak. Gitu. Jadi kita fokus kepada informasi awal tentang DTSen. Saya rasa mungkin itu cukup dari penyampaian dari saya. Saya akhiri, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu evaluasi pembinaan statistik sektoral. Baiklah Bapak Ibu, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong dan yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari OPD yang berbahagia. Nah mungkin dari saya langsung saja materi yang akan saya bahas adalah evaluasi pembinaan statistik sektoral semester 1 tahun 2025. Nah sebelumnya mungkin ini sudah sering kami bahas, yaitu ada 3 jenis data yang sudah diatur dalam Perpres tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah ini ada 3, yaitu data statistik, data spasial, data keuangan. Nah itu ada 3. Nah kita fokus ke data statistik. Data statistik itu menurut jenisnya ada 3.
Ada statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar adalah data-data statistik yang dikumpulkan oleh BPS. Untuk yang statistik sektoral adalah yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah, dan statistik khusus oleh swasta dan masyarakat. Nah, nanti kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ini dievaluasi dalam kegiatan EPSS, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, nanti hasil EPSS ini menjadi baseline pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh tim pembina. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral dan mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Nah, ini ada dua ya tadi Bapak Ibu. Ada EPSS, ada pembinaan statistik sektoral. Nah, ini kita satu-satu kita bahas. Nah, yang pertama evaluasi pembinaannya dulu yang dari BPS, kemudian nanti evaluasi yang EPSS. Nah, ini yang dari BPS, pembinaan statistik sektoral itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan monef. Nah, untuk kegiatan di persiapan sama pelaporan itu dilakukan oleh BPS sendiri. Sedangkan untuk pelaksanaan dan monef ini melibatkan Pemda. Untuk yang hari ini kita fokus membahas ke pelaksanaan. Nah, untuk tahapan pelaksanaan itu ada 4 kegiatan utama. Yang pertama itu identifikasi narahubung. Nah, yang dikumpulkan adalah informasi lembaga, informasi wali data, dan narahubung wali data. Nah, ini sudah kami input ke aplikasi pembinaan. Ini ada catatan, jika terdapat perubahan informasi maka wali data harus melaporkan kepada tim pembina. Misalnya kemarin ada perubahan nama kepala wali data yang sebelumnya Pak Daniel menjadi Pak Riki, nah itu perlu dilaporkan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi narahubung, kita identifikasi seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan di Pemda. Nah, tujuannya itu membantu wali data dalam mengumpulkan informasi mengenai seluruh kegiatan statistik yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Nah, kemudian nanti ini untuk membantu memilih kegiatan yang akan diprioritaskan dilakukan pembinaan. Nah, batasan kegiatan yang bisa dilaporkan adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan atau kegiatan yang sudah berjalan. Kemudian ini yang kami sudah identifikasi sementara, mungkin ada banyak ya yang sudah kami identifikasi, mungkin ada 9 kegiatan, tapi yang baru kami entrikan baru 2 kegiatan, yaitu kegiatan di DKP, yaitu survei harga bahan pokok, dan dari Distan, kompilasi data perkebunan. Nah, ini mungkin selanjutnya akan kami entrikan lagi setelah diskusi dengan OPD-nya untuk mendapatkan informasi mengenai mungkin cara pengumpulan datanya, indikator apa yang dikumpulkan, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Nah, setelah tadi semua kegiatan statistik sektoral itu sudah dikumpulkan, sekarang mengidentifikasi 2 kegiatan utama. Nah, kedua kegiatan utama ini atau prioritas ini diharapkan dia itu yang menghasilkan data prioritas di Pemda. Kemudian menghasilkan indikator pembangunan dan yang menjadi lokus EPSS yang akan dinilaikan. Nah, ini di gambar sudah ada kami entrikan yang untuk tahun 2024 itu ada dari Dinkes dan Dukcapil. Nah, ini sudah dinilaikan di tahun 2024 dan rencana di 2025 adalah dari DKP dan dari Distan. Ini sementara sudah kami pilih. Kemudian setelah menentukan target tadi, kita menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan. Nah, ini kami kemarin di awal tahun sudah melakukan pembahasan rencana kegiatan dengan koordinator data yaitu Bapeda dan wali data dari Kominfo. Nah, di sini di rencana kerja ini minimal harus ada 5 kegiatan pembinaan dan itu harus melibatkan wali data dan minimal produsen data. Kemudian minimal 2 jam secara berurutan dan bisa dilaksanakan 2 materi pembinaan dalam 1 hari. Nah, materi yang dibina adalah
mengenai Satu Data Indonesia, Sistem Statistik Nasional, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, dan Kelembagaan. Ini untuk dokumen rencana kerja kegiatannya, ini akan kami buka. Nah, ini ada 5 kegiatan di tahun 2025. Nah, yang pertama itu kegiatan identifikasi kegiatan tadi. Nah, ini kami tim pembina dari BPS keliling ke OPD untuk melakukan identifikasinya. Kemudian di Februari juga kami melaksanakan FGD yang melibatkan OPD yang melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Ini sudah dilaksanakan. Kemudian di Maret kami ada 2 pembinaan. Ini seri EPSS kepada koordinator data, wali data, dan produsen data yang menjadi target. Nah, ini pesertanya kemarin ada dari Bapeda, dari Kominfo, dari DKP, dan dari Distan. Ini sudah kami laksanakan sebanyak 2 kali pembinaan. Nah, untuk satu rencana kerja ini belum dilaksanakan karena kami mempertimbangkan kegiatan ini dikolaborasikan dengan Forum SDI. Seperti itu. Dan kalau di rencana kerja ini sebenarnya di bulan Agustus ya, minggu kedua, tapi mengingat ke minggu kedua itu sebentar lagi, mungkin bisa didiskusikan lagi kapan kegiatan ini akan berlangsung. Kemudian, nah, jika tadi tentang pembinaannya, maka sekarang tentang EPSS-nya. Mungkin udah sering dengar ya tentang EPSS. Nah, EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Yang tujuannya adalah untuk kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, kemudian meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Nah, outputnya adalah IPS atau Indeks Pembangunan Statistik. Nah, ini setiap pemerintah daerah, instansi pusat itu pasti punya nilai IPS. Nah, outcome-nya apa? Nah, ini instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional. Kemudian meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah maupun pada prioritas nasional. Kemudian tercapainya tujuan RB atau reformasi birokrasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem Statistik Nasional. Dan yang terakhir, IKU pemerintah daerah terkait IPS terpenuhi. Nah, untuk tata cara penilaiannya itu, dia mengadopsi konsep capability maturity model. Jadi ada 5 kriteria tingkat kematangan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana 1 itu rintisan, 2 terkelola, 3 terdefinisi, 4 terpadu dan terukur, dan 5 optimum, yang artinya kegiatan tersebut sudah berjalan sangat sempurna. Nah, di penilaiannya nanti ada terdiri dari domain, aspek, sama indikator. Setiap domain mengandung aspek, setiap aspek mengandung indikator. Jadi jumlah indikator yang akan dinilaikan adalah sebanyak 38 indikator. Nah, untuk predikatnya ini ada 5 kriteria juga, ada kurang, cukup, baik, sangat baik, dan memuaskan. Nah, di mana yang kurang itu dia kurang dari 1,8, sedangkan yang untuk memuaskan itu dari 4,2 sampai 5. Nah, bagaimana predikat nilai IPS di Kabupaten Lebong tahun 2024? Nah, ini laporan hasil evaluasi penyelenggaraannya yang sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah pada tanggal 30 Oktober tahun 2024. Nah, di dalamnya ini nanti akan memuat keunggulan Pemda Lebong itu apa terkait penyelenggaraan statistik sektoralnya tadi apa ya, kekurangannya apa, kemudian rekomendasi yang diberikan apa, seperti itu. Nah, nanti laporan ini bisa diakses di link ini, nanti kami share. Kemudian, nah ini dia hasil penilaiannya. Nah, hasil penilaiannya dari 5 domain tadi adalah 1,80, yang artinya cukup, seperti itu. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2023, jadi kan kegiatan EPSS ini sudah berjalan sejak tahun 2023. Nah, jika kita bandingkan yang chart yang di bawah ini, nah ini IPS-nya mengalami peningkatan yang sebelumnya kurang dinilai 1,46,
menjadi 1,8 yang artinya cukup. Nah, kemudian di tahun 2025 ini kegiatan EPSS tidak dilaksanakan. Makanya kemarin setelah pembinaan itu kan kami menginformasikan kepada produsen data Distan dan DKP sama Kominfo untuk mengumpulkan bukti dukung seperti itu. Tapi sampai sekarang nggak ada kami tagih lagi gitu kan, karena kegiatannya tidak dilaksanakan di tahun ini. Tapi hasil pembinaan ini akan menjadi indikator untuk dinilai pada tahun 2026 seperti itu. Jadi untuk yang kemarin minta SOP kayak gitu Kak, kemudian dokumen kebijakan itu memang harus diperbarui di tahun ini seperti itu. Sedangkan untuk yang dokumen kebijakan yang diurus di 2026 nanti akan dinilaikan di FSS 2027 seperti itu. Kemudian jika kita bongkar lagi berdasarkan domainnya, nah ini kita bisa lihat domain 1, domain 2, domain 3, domain 4, dan domain 5. Nah ini mengalami peningkatan ya, yang di domain 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan, sedangkan di domain 4 dan 5 ini cenderung sama. Kemudian nah ini untuk nilai harapan di 2026 adalah berpredikat baik atau di 2,6. Nah, untuk apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai 2,6 tadi? Nah, ini hasil dari kami membongkar LK itu. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya, yang pertama adanya penyelenggaraan rapat forum SDI secara berkala. Karena jika ingin nilainya tinggi itu minimal kita harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dan secara berkala, baik itu tahunan maupun semesteran bisa. Nah, ketika sudah ada rapat forum SDI, jadi kami bisa memastikan bahwa nilai untuk di domain 1 sampai 5 itu bisa naik seperti itu. Karena ketika sudah ada rapat monitor dan evaluasi itu sudah pasti dapat nilai 3. Kemudian yang kedua, pembangunan portal 1 data. Nah, ini bisa meningkatkan nilai di diseminasi datanya seperti itu. Nah, ini pembangunan portal 1 data ini bisa mempengaruhi beberapa indikator agar bisa lebih tinggi. Kemudian ketepatan waktu pelaporan romantik dan metadata. Jadi kasus yang tahun lalu itu yang di masalah romantik ini ada satu dinas yang belum, sebenarnya sudah melaporkan, tapi itu di tahun lalu, jadi tidak bisa dinilaikan lagi kemarin di 2024-nya karena tidak dilaporkan lagi seperti itu. Kemudian di metadata juga kemarin kenapa dia nggak bisa dinilaikan karena pelaporannya itu terlambat. Seperti itu. Padahal kita punya metadatanya tapi pelaporannya terlambat, jadi nilainya turun. Kemudian melakukan pengarsipan yang baik terkait dokumen-dokumen penyelenggaraan statistik sektoral, terutama yang ditunjuk dalam lokus penilaian. Nah, ini sudah jelas ya, agar kita nggak susah lagi ketika mengumpulkan bukti dukung untuk pelaporan EPSS nanti. Kemudian konsistensi dan ketepatan waktu dalam menyebarluaskan data statistik. Nah, jadi kan setiap kegiatan itu di romantiknya itu sudah ada jadwal, baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, diseminasinya, evaluasinya. Nah, seringkali diseminasinya itu terlambat gitu, yang harusnya di jadwal bulan 2, tapi baru kita rilis publikasinya di bulan 5, atau baru kita sebarkan datanya di sosial media itu baru bulan 5, seperti itu. Jadi, ketika itu terlambat, nilainya juga tidak bisa maksimal seperti itu. Kemudian yang keenam itu yang terakhir, pembaruan dokumen kebijakan atau SOP tentang penyelenggaraan statistik secara berkala. Karena ketika kita sudah punya dokumen kebijakan, kita bisa dapat nilai yang lebih tinggi lagi karena ibaratnya sudah diatur oleh pemerintah daerahnya seperti itu. Mungkin itu saja dari evaluasi pembinaan statistik sektoral tahun 2025 semester 1 ini dari kami.
Mungkin cukup sekian. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Kabupaten Lebong dan rekan-rekan sekalian yang juga saya hormati. Ini Pak, tadi menyinggung masalah portal SDI. Nah, jadi saya cerita sedikit. Jadi pada awal itu saat kami pengajuan server itu terkendala di malware yang massal, yang servernya Kemenkominfo itu kan kena hack. Nah, jadi dialihkanlah ke namanya itu server flow. Nah, sudah kami install portal SDI-nya di server flow dan ternyata baru-baru ini server flow itu adalah server penyimpanan sementara. Nah, jadi makanya kemarin ada bug, ada error juga yang kita buka kemarin di server SDI-nya tuh. Jadi itu dipindahkan lagi ke namanya PDNS 2. Nah, jadi alhamdulillah kemarin hari Kamis itu kami sudah melakukan migrasi data. Nah, tapi ternyata setelah dicek data yang di flow itu memang sudah rusak. Jadi istilahnya kami sekarang itu membuat server baru. Nah, servernya sudah ada, tapi butuh waktu sekitar bulan September untuk istilahnya meletakkan, kalau bahasa awam itu meletakkan harddisknya Pak, harddisknya, RAM-nya, untuk karena mau ditinjau ulang untuk ininya, karena server ini kan termasuk sudah banyak yang pakai. Nah, jadi pembagian itu harus efisien Pak. Jadi bukan anggaran saja yang diefisiensi, nah, muatan server juga diefisiensi sekarang. Nah, jadi yang kami kemarin tuh sekitar 2 tera, RAM-nya itu mungkin sekitar 10 giga. Nah, jadi kini ini dikurangi lagi. Nah, itu untuk kepastian itu di bulan September. Nah, karena usulan sudah kami usulkan, tinggal mereka lagi yang melihat kebutuhan ininya, kebutuhan apa, katakanlah kebutuhan muatannya gitu untuk di SDI-nya. Nah, jadi mungkin di bulan September itu kami melakukan penginstalan lagi, pembangunan server lagi di September, mungkin di akhir-akhir tahun bisa kita lihat hasilnya Pak. Kalau untuk digunakan saya rasa di 2026 saya rasa Pak, karena kita nggak tahu di perjalanan di September itu kan sudah kita install, karena sering masih terjadi bug-bug gitu Pak, sedikit ada masalah seperti kalau kemarin kan nggak bisa publish gitu. Nah, mungkin itu sekedar informasi dari kami. Jadi untuk sekarang itu kita sudah pindah rumah lagi ke PDNS 2 melalui ada VM GCP 2 atau apalah istilahnya itu kemarin kan. Mungkin itu saja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widian. Mungkin ini saya menambahkan ya dari evaluasi EPSS ini, bahwa untuk diketahui bersama bahwa untuk penilaian EPSS pada tahun ini itu dipending ya oleh BPS RI ya. Dipending atau istilahnya apa? Dibatalkan. Kalau dibatalkan itu tidak dilaksanakan ya, lebih tepatnya tidak dilaksanakan.
Sehingga ini nanti untuk target itu Pak Widian itu menggunakan target tahun 2024. Jadi 1,8 tetap. Realisasinya 1,8. Nah, yang kedua untuk pelaksanaan tahun 2026 kita tetap kepada lokus yang lama, yaitu Dinas DKP dan Dinas Pertanian sebagai lokus kita. Oleh sebab itu ya di sini kan sudah hadir ya perwakilan teman-teman kita dari DKP dan Dinas Pertanian. Oleh sebab itu kiranya untuk dokumen pendukung atau bukti dukung ya untuk penilaian EPSS tahun ini itu didokumentasikan dengan baik, sehingga untuk kegiatan kita pada tahun depan itu kita tidak ada lagi kendala. Nah, sebaliknya kita itu memperkuat bukti dukung yang mungkin belum ada gitu. Ya harapannya juga ada support juga dari Bapeda dan dari Kominfo, karena ada beberapa dokumen kebijakan yang mungkin levelnya itu pada level wali data dan koordinator SDI ya. Seperti misalnya beberapa perda, kemudian beberapa pedoman dan lain sebagainya, termasuk juga SOP yang mungkin nanti dibutuhkan sebagai tambahan dari bukti dukung. Oleh sebab itu saya juga mendorong ya teman-teman di Kominfo ya, alhamdulillah pada tahun ini kan sudah banyak penambahan SDM. Saya rasa mungkin Pak Widian bisa diguyur gitu untuk dokumen-dokumen yang mungkin nanti akan memperkuat bukti dukung yang penilaian tahun depan. Itu kalau bahannya itu saya rasa sudah ada, mungkin tinggal diganti lokusnya aja. Di lokusnya diganti Kabupaten Lebong gitu. Itu bisa kita kopas atau kita modifikasi dari kabupaten lainnya tuh. Saya rasa mungkin itu kalau dari saya. Kemudian ini belum ya, masih nanti lah ya, kesimpulannya nanti ya. Lanjut yang lainnya mungkin ada dari teman-teman dari DKP, Pak Dokter. Apa Pak? Dokumennya masih ada kan Pak ya? Insya Allah tidak. Karena tahun depan nanti kita minta. Cuman masih belum dilanjutkan lagi Pak. Kami tetap mengerjakan. Ini dari teman-teman yang lain mungkin ada. Kalau nggak ada ini mau ditutup ini. Ini saya bacain dulu kesimpulannya. Ini kalau nggak ada Pak Widian, ini saya mau tutup dengan kesimpulan aja. Ini kesimpulan versi saya ya, mohon maaf ya. Di yang pertama terkait dengan DTSEN, BPS Kabupaten Lebong mendukung pemanfaatan DTSEN secara lebih baik ya, melalui mekanisme atau prosedur ini mohon maaf ini agak kelibet, melalui mekanisme atau prosedur ya, data balikan dan koordinasi yang lebih efektif efisien. Oleh sebab itu BPS membuka diri untuk teman-teman dari OPD ya yang mau mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan atau program-program yang ada di OPD yang dia itu menggunakan data DTSEN sebagai dasar untuk pelaksanaan program tersebut. Mungkin ini bisa disampaikan kepada pimpinan ya, kepala OPD, karena mungkin kalau untuk teman-teman mungkin belum bisa mengambil kebijakan ya, mohon maaf ini. Tapi dengan adanya hal yang ingin saya sampaikan tadi, itu bisa dilanjutkan atau diteruskan kepada pimpinan. Kemudian yang kedua terkait dengan PSS, bahwa peran BPS sebagai pembina data
Pembina Statistik Sektoral secara aktif ya melakukan pembinaan ya, baik itu di BPS Kabupaten Lebong sendiri maupun di luar atau di OPD. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang ingin atau meminta bimbingan terkait dengan pelaksanaan statistik sektoral, baik itu pengumpulan, pengolahan, kemudian analisis, dan juga diseminasi, termasuk juga konsultasi statistik, mohon kiranya dapat berkoordinasi dengan teman-teman di BPS Kabupaten Lebong, sehingga kita bisa secara tuntas ya untuk dapat meningkatkan penilaian IPS di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya sebagai suatu kesimpulan. Itu Yulia ada? Nah. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari BPS Kabupaten Lebong mengucapkan terima kasih atas peran aktif dari seluruh rekan-rekan di OPD. Tidak lupa juga kami menginformasikan bahwa kita masih ada satu kegiatan lagi, yaitu pembinaan ya, pembinaan statistik sektoral. Tetapi mungkin lokus yang teman-teman yang kita undang mungkin yang sudah menghasilkan suatu produk statistik. Jadi untuk Pak Widya nanti mungkin bulan apa gitu, bulan apa? Kalau sesuai rencana Agustus Pak, tapi Iya. nggak apa-apa geser. Jadi bulan Agustus kita akan mengundang teman-teman yang sudah ada suatu produk statistiknya, misalnya tentang publikasi statistik, ataupun rilis data statistik, ataupun dokumen statistik yang nanti akan kita undang agar produk statistik yang dihasilkan itu lebih baik lagi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada tuan rumah Pak Widian, bisa meneruskan kepada Pak Riki, Pak. Terima kasih karena sudah menyediakan waktu dan tempatnya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.